Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sada bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja lagi?" katanya. "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ditimpa kecelakaan nanti. Jadi, di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab kelaparan di Kanaan, tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mampu bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu pengintai. Kamu datang melihat-lihat di mana negeri tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepadanya mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai." Dan dimasukkanlah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarlah kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesaatnya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesaan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita."
Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Sampai di sini dulu ceritanya. Ini kelaparan yang sangat sehingga orang-orang Kanaan juga kelaparan. Mereka diminta Yakub pergi ke Mesir dan mereka telah pergi ke sana. Menarik di sini katanya pada waktu mereka ditanya Yusuf, kamu pengintai bukan? Dan mengatakan kami ini orang jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dia jujur bukan pengintai. Tetapi dari sisi lain mereka adalah penipu-penipu dulunya, menipu bapaknya bahwa adiknya mati, Yusuf sudah mati diterkam harimau, tetapi sebenarnya jadi mereka penipu, tapi dia mengatakan kami ini jujur. Ya betul jujur dalam hal bahwa masih ada satu adik lagi di Kanaan, tapi dia bilang yang satu sudah tidak ada lagi. Nah itu juga sebetulnya tidak jujur ya. Tapi menarik sekali di sini mereka sadar bahwa yang menyebabkan keadaan seperti itu adalah kesalahan mereka dulu telah menganiaya Yusuf. Ini bagian yang baik dari suatu kesadaran bahwa suatu kesalahan pada suatu saat nanti akan menerima akibatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini karena suatu kesalahan ada akibatnya. Dan memang kita punya kesalahan-kesalahan. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk dikuatkan menanggung kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lampau itu. Mari kita melakukan hal itu, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang lalu dan mohon Tuhan menguatkan kita menanggung akibat itu, karena kesalahan ada akibatnya. Tetapi di satu sisi mari kita hati-hati tidak berbuat kesalahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa suatu kesalahan pada suatu saat ada akibatnya. Mohon kami Tuhan keampunan atas segala kesalahan kami dan biarlah akibat yang kami tanggung Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk mengatasinya. Dan berilah kami kesadaran akan satu kesalahan yang menimpa kami. Dan supaya kami berhati-hati bertindak dalam hidup kami sehari-hari. Tidak berbuat kesalahan. Ya hanya roh-Mu ya Tuhan, roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menguatkan kami untuk kuat melakukan tindakan yang benar sesuai dengan firman. Tuhan, ampunilah kami dan kuatkanlah kami untuk mengatasi segala akibat yang telah kami perbuat di masa lalu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan-Mu dan atas bimbingan-Mu sehingga kami berhati-hati bertindak di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik pada waktu kami memutuskan sesuatu maupun memohon sesuatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.